Setelah membran sel, maka kita membahas tentang isi dalamnya sel. Oke, isi dalamnya sel adalah yang utama adalah sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Jadi kita bahas dulu sitoplasmanya. Sitoplasmanya adalah cairan sel. Nah, jadi ada cairannya, ada organelnya ya. Nah, cairannya itu bersifat koloid dan dinamis. Apa itu koloid? Koloid itu ketika ukuran molekul-molekul yang terlalu di dalamnya itu antara 0,001 sampai 0,1 mikron. Nah, itu disebut larutannya koloid. Ini bahasa kimia ya, nanti kamu ketemu juga. Nah, dari sitosol itu, maka komponen terbesarnya adalah air. Kita tahu air adalah pelarut berbagai reaksi kimia, maka air ini penting ya. Selain air ada senyawa elektrolit. Nah, ya, jadi ada muatan positif, ada muatan negatif. Kemudian cairannya itu dapat berubah kekentalan dari sol ke gel ke sol lagi. Apa itu sol? Sol itu encer, gel itu lebih kental kayak jelly gitu. Kemudian bisa berubah jadi sol lagi gitu ya. Nah, jadi misalnya apa namanya? Ya kalau misalnya suhu terlalu dingin bahkan mendekati membeku, seolah-olah seperti dia menjadi lebih kental daripada biasanya. Nanti kalau suhu menjadi hangat kembali, dia menjadi lebih encer lagi gitu ya. Dari gel ke sol atau sol ke gel gitu ya. Nah, molekul-molekul di dalam sitoplasma itu enggak diem aja, tapi bergerak-gerak. Gerakannya tuh acak-acakan. Nah, kemarin yang menemukan gerak acak-acakan adalah siapa namanya? Brown. Brown. Nama lengkapnya Robert Brown. Nah, dia bilang bahwa si molekul dalam sitoplasma itu bergerak. Nah, gerakannya acak-acakan. Maka sampai sekarang itu yang namanya gerak Brown itu masih dikenal sebagai gerakan acak-acakan molekul-molekul dalam sitoplasma. Nah, kemudian kadang molekul-molekul itu mengeluarkan cahaya berpendar gitu ya, sehingga kemudian ada elektroforesisnya gitu ya. Nah, kemudian cairan-cairan di dalam sitoplasma itu kayak terbagi, ada yang dekat sama membran, ada yang di tengah-tengah. Nah, yang dekat sama membran kita sebut sebagai ektoplasma, ekto luar ya. Nah, itu lebih jernih dan plastidanya banyak. Nanti kita ketemu plastida itu adalah pigmen berwarna di dalam sel tumbuh-tumbuhan, terutama klorofil ya, kloroplas. Nah, itu ada di bagian pinggirnya, pinggir dekat membran. Sedangkan endoplasma yang bagian tengahnya itu terlihat lebih keruh karena dia lebih apa ya? Bukan lebih kental ya, lebih banyak apa namanya, tetek bengeknya tuh di situ ya. Jadi banyak organel-organel sel, kemudian ada molekul-molekul gede kayak glukosa, lemak, protein gitu ya. Kegiatan utama di sel itu areanya di area yang dekat tengah-tengah tadi. Maka kemudian dia terlihat lebih keruh gitu ya. Nah, itu kalau pada tumbuh-tumbuhan, gitu. Nah, selain sitoplasma tadi, maka di dalam sitoplasma ada berbagai organel-organel sel. Organel sel adalah organ di dalam sel kecil berarti ya, sel aja kecil banget, berarti ini kecil banget lagi ya. Nah, organel-organel dalam sel itu adalah ini nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom atau lisosoma, mitokondria, badan mikro, dan sitoskeleton. Kita akan bahas ini satu-satu ya. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu bahasa Indonesianya inti sel. Kalau ada yang udah nyari tugasnya, nukleus itu penemunya siapa ya? Ayo, ingat ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Nanti makin lama tugasnya makin numpuk loh ya. Oke, cari ya penemu nukleus itu siapa. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi inti sel. Inti itu kan penting gitu kan ya. Kenapa begitu? Nah, si penemunya tuh melihat bahwa setiap sel yang dia lihat ini ada struktur di tengah-tengah, bulat-bulat begitu dan selalu di tengah dan ada aja gitu ya. Maka kemudian dia berpikiran bahwa ini bagian penting banget nih kayaknya ya. Ini kayaknya intinya nih. Maka kemudian diberilah nama itu nukleus gitu ya. Jadi dia dominan bentuknya kayak gini atau begini.
Nah, gitu ya, dia di tengah kayak bulat gitu ya. Nah, ini yang kita lihat adalah sel eukariot. Kalau sel prokariot kemarin kita udah bahas bahwa dia tuh intinya ada, cuma nggak dibungkus membran. Jadi letaknya di mana kita mesti cari dulu. Oh, substansi genetiknya di mana? Lah, disitulah kira-kira intinya. Tapi kalau pada sel eukariot, si inti ini terbungkus membran, jadi jelas dia bentuknya. Nah, ini inti. Nah, ini inti. Misalnya begitu ya. Biasanya setiap sel tuh intinya satu. Tapi kalau kata-kata biasanya berarti ada sel-sel yang tidak biasa gitu ya. Oh iya, ada sel-sel yang tidak biasa yang intinya lebih dari satu. Kita menyebutnya sel senositik. Apa contohnya? Kamu udah belajar paramecium. Paramecium itu ada makronukleusnya, ada mikronukleusnya dalam satu tubuh paramecium. Berarti inti selnya lebih dari satu, gitu ya. Kemudian ada otot lurik. Nah, otot lurik itu intinya banyak di tepi. Bukannya dua ya, tapi banyak di tepi, gitu kan ya. Nah, ada juga sel yang nggak punya inti, ada gitu ya. Kan disesuaikan dengan fungsinya. Contohnya eritrosit mamalia. Eritrosit manusia juga sama. Kemarin kita sebut bahwa eritrosit itu bentuknya bikonkav. Itu nggak ada intinya. Tengahnya kan menipis gitu ya, nggak ada intinya. Kemudian floem, buluh tapis pada tumbuh-tumbuhan juga nggak ada intinya, disesuaikan dengan fungsinya gitu ya. Nah, jadi ada sel yang intinya banyak, ada sel yang intinya nggak ada pada umumnya setiap sel intinya satu pada umumnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Nah, kan ini inti, kita lihat nih bentuknya ya. Nah, ini inti diperbesar lagi, inti doang nih ya. Nah, di dalam inti ada anaknya. Kalau inti itu nukleus, maka anaknya nukleolus. Nih, beda-beda tipis nih ya pengucapan namanya ya. Kalau inti itu nukleus, maka anaknya adalah nukleolus. Nih, biasanya kayak gini nih gambarnya nih. Nih ya. Nah, nukleolus tidak bermembran. Kecil, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, di dalam nukleolus ini ada RNA. RNA itu temannya DNA. Kalau DNA, kira-kira tuh singkatan apa ya? Yang tahu? DNA. Singkatan dari? Deoxyribonucleic acid. Deoksiribonukleik acid. Ya, bahasa Indonesianya A-nya asid-asid. Asam deoksiribonukleat. Nah, kalau RNA, apa tuh? RNA. Nah, RNA itu lebih singkat lagi dari DNA, ribonukleik acid. Ribonukleik acid, asam ribonukleat. Kalau DNA, asam deoksiribonukleat. Jadi sebenarnya DNA itu seperti RNA, tapi kehilangan satu atom oksigennya, deoksi ribonukleik acid gitu kan ya kalau DNA. Nah, ini nanti dipelajari di kelas 12. Jadi kalau kelas 12 tuh yang dipelajari adalah apa namanya? Biomolekuler. Biomolekuler lebih susah lagi gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan aja dengan bagian-bagian ini ya. Jadi di dalam nukleolus itu ada RNA, ada protein, ada DNA yang membentuk RNA ribosom. Nah, nanti ketemu kita bawa RNA itu 3 macam. mRNA, messenger RNA, rRNA, ribosom RNA, RNA ribosom, sama tRNA, transfer RNA. Nah, itu nanti di kelas 12 juga. Sekarang asal tahu juga kalau dia disebut nih DNA yang membentuk RNA ribosom. Oh iya kan RNA ada 3. Nah, RNA ribosomnya dibentuk di sini, di nukleolus. Itu aja ya, asal tahu dulu. Nanti di detailnya di kelas 12 itu ya. Nah, apa fungsinya nukleolus? Anaknya inti, mengendalikan seluruh aktivitas sel, bikin mRNA, sintesis itu menyusun ya, kemudian membuat ribosom, ribosom adalah salah satu organel, mengontrol penggandaan kromatin, kromatin adalah kromosom gitu ya, kemudian mengontrol penggandaan DNA. Nah itu nanti kalau selnya mau membelah jadi 2, terutama pada proses mitosis, meiosis, maka harus digandain dulu. Kan ketika membelah
masing-masing belahannya harus dapat seluruh materi genetik dari induknya. Maka harus digandakan dulu. Maka prosesnya di sini, di nukleolus gitu ya. Nah, jadi ini anaknya inti. Nah, bagian berikutnya adalah nukleoplasma. Matriksnya, isinya. Cairan di dalam nukleolus namanya nukleoplasma. Cairan di dalam sel namanya sitoplasma, gitu ya. Nah, ini nukleoplasma, cairan di dalam sel bersifat gel, jadi lebih kental ya, mengandung ion-ion, protein, enzim, nukleotida, benang-benang kromatin sebut lagi tadi ya. Nukleotida itu adalah bagian dari gen, bagian dari DNA. Nanti ketemu juga di kelas 12. Ini apa namanya? Makanya bahas sel tuh nggak di kelas 10 karena dia rada-rada ribet sama istilah-istilah yang banyak ketemunya nanti di kelas 12 gitu ya. Jadi sekarang asal kenal dulu nih ya. Jadi dalam nukleus plasma ada ini. Kemudian ada protein inti gitu ya, namanya histon. Nanti histon tuh bersama dengan DNA membentuk nukleosom. Ini juga nanti ketemunya di kelas 12 gitu ya. Kemudian tadi ada nukleotida. Nukleotida adalah bagian dari DNA dan RNA. Kemudian adalah benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin yang kalau dia memendek dan menebal itu membentuk kromosom. Jadi kromosom itu baru kelihatan kalau sel itu mau membelah secara mitosis atau meiosis. Tapi kalau dalam keadaan tidak membelah, dalam keadaan biasa aja, maka kromosom itu nggak kelihatan. Karena dia tipis bentuknya benang-benang. Nah, benang-benang itu namanya kromatin gitu ya. Nah, kalau kromatin ini kemudian memendek dan menebal, maka dia membentuk kromosom. Jadi bendanya sama, ketika dia mengalami perubahan, maka namanya jadi berubah gitu ya. Jadi kalau disebut benang kromatin itu adalah calonnya kromosom lah gitu ya, kalau bahasa sederhananya. Nah, di dalam kromosom itu ada nempel DNA gitu ya. Jadi itu di nukleoplasma, di cairannya. Nah, kemudian membran inti. Kan tadi kan kalau eukariot intinya dibungkus oleh membran. Nah, jadi ada bungkusannya ya. Nah, membran inti, perhatikan, tersusun dari 2 lapis lipid bimolekul. Ada bagian inner membran, ada bagian outer membran. Jadi kalau kemarin kita bahas membran itu adalah phospholipid bilayer, ingat lagi ya, kayak roti tawar setangkep, Bu Rena bilang begitu ya. Jadi roti tawar 2, kemudian setangkep. Nah sekarang, membran inti tersusun dari 2 lapis lipid bimolekul. Kalau itu diibaratkan jadi roti tawarnya ada berapa? Yo. Roti tawarnya ada berapa? 2. Kalau diibaratkan roti tawar, itu roti tawarnya ada? 2. Ada yang punya jawaban lain? Nah, kalau kemarin membran sel phospholipid bilayer, tadi Bu Rena ulang lagi ya. Nah, itu gambarnya seperti setangkup roti tawar. Roti tawar atas, roti tawar bawah. Nah, ini jadi 2 roti tawar, tek, gitu kan ya. Nah, kalau 2 lapis lipid bimolekul, berarti roti tawarnya ada 4. Ada 4. Jadi ini ada tulisannya inner membran dan outer membran. Inner membrannya itu phospholipid bilayer, outer membrannya phospholipid bilayer lagi. Jadi ada 2 phospholipid bilayer. Double ya. Nanti kita perhatikan bahwa organel-organel itu ada yang phospholipid bilayernya 2 lapis, ada yang cuma selapis aja. Ini sering banget ditanya ini. Organel-organel berikut ini dibungkus oleh phospholipid bilayer ganda atau rangkap. Nah, ada tuh pilihannya A, B, C, D gitu ya. Organel-organel berikut ini dibungkus oleh 1 lapis phospholipid bilayer gitu. Misalnya apa aja. Jadi mesti tahu juga nih ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, nih lihat nih ya. Geser dulu deh. Nah, nih gambarnya nih ya. Nah, ini ada nih, coba deh di sini nih. Nah, ini lihat nih ya. Nah, ini 2 lapis nih.
Satu yang kemudian menjulur menjadi bagian berwarna biru gitu ya. Satu lagi yang ada di dalam nih. Nah, ini yang ada di dalam nih. Nah, jadi ini 2 lapis nih. Jadi ini inner membran yang di dalam, yang langsung bersentuhan dengan nukleoplasma. Satu lagi yang outer membran yang kemudian di bagian tertentu menjulur membentuk organel lain yang namanya retikulum endoplasma. Ini yang biru nih retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu berasal dari penjuluran outer membran. Paham ya? Nah, kemudian ini. Nah, ini kan ya. Ini tuh ada pori-porinya. Nah, ini pori-porinya digedein nih. Nah, ini ada pori-porinya nih. Ini ada pori-porinya nih. Nah, pori-porinya. Jadi dia pori-pori itu gede, lubang pori-pori itu lubangnya cukup besar karena harus cukup ngelewatin protein. Kan tadi di sini kan katanya dibikin protein, dibikin RNA, dibikin DNA kan gitu kan ya. Nah, kalau udah selesai dibikin kan dia harus keluar dari inti. Nah, keluarnya dari mana gitu ya? Keluarnya dari pori-pori ini. Nah, ini contohnya nih, ini ribosomnya keluar setelah dibikin di dalam, kayak gitu ya. Jadi bentuk pori-pori itu ini kalau potongan melintang kayak gini, ini kalau dari atas bentuknya seperti ini, pakai mikroskop elektron, gitu ya. Oke. Nah, jadi saya balik lagi ke sana. Nah, ini ya. Outer membran menjulur membentuk retikulum endoplasma. Cocok ya sama gambar yang tadi. Kemudian dia berpori-pori untuk mengatur lalu lintas makromolekul dan partikel tertentu. Jadi yang lewat makromolekul, molekul gede, maka dia harus lubangnya itu cukup besar untuk lewatnya si makromolekul tadi. Gitu ya. Nah, itu membran inti. Kemudian selesai tuh. Jadi si inti sel itu terdiri dari membran inti yang 2 lapis fosfolipid bilayer, kemudian ada nukleoplasma dan ada nukleolus. Itu bagian dari inti. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut. Nah, organel sel berikutnya selesai ya inti ya. Organel sel berikutnya ada ribosom. Ada yang menyebutnya ribosoma, boleh juga ya tulis di buku ada begitu. Nah, ini kecil, diameternya 20 nanometer. Prokariot punya, eukariot juga punya. Berasosiasi, berhubungan pada RE. Tadi RE adalah organel sel yang namanya retikulum endoplasma atau bebas di dalam sitoplasma. Jadi dia letaknya ada 2 macam. Yang pertama dia letaknya bisa nempel di RE, yang kedua letaknya bisa bebas di dalam cairan sel, di dalam sitoplasma. Gitu ya. Kemudian dia itu mengandung protein dan mengandung rRNA, ribosom RNA, RNA ribosom. Namanya juga ribosom berarti RNA-nya ya RNA ribosom, gitu kan ya. Nah, kemudian bentuknya kayak apa? Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kalau digambar kita gambar sel itu gambar ribosom cuma titik doang karena kecil ya, diameter 20 nanometer. Tapi kalau mau dilihat bentuknya diperbesar, maka dia punya 2 bagian, subunit besar dan subunit kecil. Sub dan sub. Nah, kayak gini nih bentuknya, numpuk begini. Nanti bentuk ini lebih detail lagi ada di kelas 12 lagi karena dia berhubungan dengan sintesis protein ya. Di kelas 12 itu ada bab yang judulnya sintesis protein. Jadi ngomongin kayak gini detail banget. Apa namanya? Molekular, biomolekul banget. Nah, itu kelas 12 kerjaannya kayak begitu gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tahu bentuknya. Oh, ribosom bentuknya kayak gini, ada subunit besarnya, ada subunit kecilnya, gitu ya. Fungsi utamanya adalah untuk bikin protein, sintesis protein. Nah, maka sintesis protein itu suatu hal yang penting banget di setiap tubuh makhluk hidup, gitu ya. Nah, senyawa kimia utama, apalagi animalia, kemudian manusia, maka komponen utama tubuhnya itu adalah protein. Gitu ya. Semua senyawa kimia penting itu susunan utamanya adalah protein. Asam amino, protein, enzim lah, hormon lah, darah, apa tuh tulang, semuanya itu komponen utamanya adalah protein. Nah, maka protein itu harus dibuat di dalam tubuh. Nah, buatnya dari sel. Sel itu udah bikin protein. Buatnya bagaimana? Sesuai dengan pesanan. Sel itu, tubuh itu butuh protein apa, maka dibuatlah di sel.
gitu ya. Maka proses sintesis protein ini detail banget dijelaskan kalau di kelas 12 nanti gitu ya, termasuk apa yang terlibat, bagaimana prosesnya. Itu nanti di kelas 12. Karena kita tahu bahwa organel sel yang terlibat dalam proses sintesis protein adalah ribosoma. Oke. Nah, tadi jadi ribosoma itu ada yang free. Nah, nih ya, orang pasti gambar cuma titik-titik doang. Ini udah pakai mikroskop elektron ya, dengan pembesaran tertentu. Nah, ini free ribosom itu yang bergerak-gerak bebas di dalam sitoplasma. Kemudian ada yang terikat di dalam retikulum endoplasma. Oke, saya ulang lagi gambarnya yang tadi. Nih, kayak gini nih ya. Nah, ini nih RE, retikulum endoplasma, yang ditempelin atau ketempelan oleh ribosom. Nih, kayak gini. Nah, RE yang ditempeli oleh ribosom disebut RE kasar. Permukaannya nggak halus. Jadi ada retikulum endoplasma yang permukaannya halus. RE halus namanya. Itu tidak ketempelan ribosoma. Tapi kalau yang ketempelan ribosoma kayak gini, itu disebutnya dengan RE kasar. Gitu ya, RE kasar. Nanti kita bahas waktu RE gitu ya. Nah, jadi di situ letaknya si ribosoma. Bisa bebas di dalam sitoplasma atau nempel di RE. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas RE-nya. Nah, RE kayak gini. Jadi RE itu adalah penjuluran dari outer membrannya inti sel. Jadi ini inti sel, membrannya inti sel gitu ya. Kemudian nih bagian outernya dia menjulur-julur. Nah, ini membentuk sistem membran yang dinamis dan kompleks gitu ya. Jadi ini kalau lihat gambar sel ini dominan banget nih, kalau di sel hewan kelihatan banget ya, biasa digambarkannya ya si RE ini. Sistem membran yang dinamis dan kompleks melebihi separuh total dari membran dalam sel eukariot. Jadi dia emang dominan tadi ya. Menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. Ia menghubungkan nukleus dengan sitoplasma merupakan penjuluran membran luar nukleus yang membentuk jalinan jaring-jaring tubulus. Jadi disebut dengan jaring-jaring tubulus dan gelembung-gelembung. Nah, kayak gini ya. Gelembung-gelembung sisterna. Nah, ini ya, gelembung-gelembung sisterna. Nah, gitu ya. Jadi jalinan jaring-jaring tubulus itu namanya retikulum. Maka orang sebutnya retikulum endoplasma gitu ya. Dan gelembung-gelembung sisterna. Nah, sisterna seringkali membentuk struktur jala dengan saluran halus yang berkaitan dengan fungsi transport atau peredaran. Jadi fungsinya apa? Fungsinya berhubungan dengan fungsi peredaran atau transport. Oke. Nah, ini ada dua tadi ya, smooth ER and rough ER. Oke. Nah, jadi ada dua macam ya. Nah, yang pertama adalah RE kasar. Permukaan yang mengarah ke sitoplasma, berarti permukaan yang sebelah luar ya, itu tempat nempelnya ribosom. Nah, ini ribosom nih, gambarnya udah gedein ya. Ini ribosom, dia nempel di RE yang mengarah keluar, yang mengarah ke sitoplasma. Maka tadi gambar jendul-jendulnya ini kayak gini nih, ini di sebelah luarnya nih, yang mengarah keluar. Oke, yang mengarah keluar. Enggak di dalamnya RE ya. Jadi dia nempel di tempat yang mengarah keluar. Nah, fungsinya RE kasar adalah transport dan tempat sintesis protein sekretori. Protein yang harus dilepaskan gitu ya, harus dikeluarin gitu ya. Nah, jadi ini gambar sisternanya si RE, satu di gambar gede banget nih yang biru itu ya. Kemudian ini ada RE. Ini ada ribosom yang nempel di sebelah luar. Nah, ribosom itu kan tadi tugasnya adalah bikin protein. Nah, ini bikin protein nih, molekulnya nih yang, nah ini yang kayak rantai nih. Nah, dia bikin protein rantai panjang. Satu satuannya protein itu molekulnya namanya monopeptida. Monopeptida. Nah, jadi kalau udah banyak gini, nah maka namanya polipeptida karena ini banyak, lebih dari 10. Nah, maka di situ digambarnya tulisan polipeptida. Jadi satu-satuannya ini monopeptida, gitu ya. Kemudian di RE itu di packing lagi, digabungkan lagi dengan senyawa yang lain, tergantung pesanannya nih sel mau dibikinin apa gitu kan ya. Maka misalnya nih ada glikogen. Nah, gula ya. Nah, ini yang hijau kayak huruf Y ini gula. Maka si polipeptida tadi berikatan dengan molekul gula. Jadilah dia glikoprotein.
Nah, udah jadi nih, misalnya, oh sel itu pesan glikoprotein gitu, tolong dong bikinin glikoprotein, maka dibuatlah glikoprotein. Nah, kalau udah jadi nih pesanannya, maka bagian ujung dari RE itu kemudian membentuk gelembung. Nah, maka senyawa kimia yang pesanan tadi masuklah dia ke gelembung itu. Kemudian gelembung itu makin lama makin menggenting dan melepaskan diri dari RE. Nah, gelembung tadi kita sebut dengan vesikula. Nah, ini disebut dengan kuncup ya di sini ya, ya. Nah, ini namanya vesikula. Seringkali orang menyebutnya vesikula transport. Nih, transport vesicle, vesikula transport. Ya. Jadi vesikula transport itu sekarang di dalamnya udah berisi senyawa kimia yang dipesan oleh sel. Misalnya di sini ada glikoprotein. Nah, namanya juga vesikula transport, maka dia akan bergerak ke tempat lain gitu ya. Kadang ke tempat lain, kadang udah jadi ya udah kemudian dilepas aja di sitoplasma juga bisa gitu kan ya. Atau dikeluarkan dari sel juga bisa melalui proses eksositosis gitu kan ya. Nah, jadi kalau RE kasar itu dia hubungannya sama produksi senyawa yang berbau-bau protein karena dia berhubungan sama ribosom gitu ya. Nah, contohnya bikin glikoprotein, bikin hormon insulin. Kalau dia ini letaknya di sel-sel pankreas manusia misalnya gitu ya, maka dia bikin insulin yang kemudian masuk ke dalam vesikula dan kemudian ditransport gitu ya. Nah, atau dia bikin fosfolipid. Atau dia bikin senyawa kimia untuk bikin membrannya gitu ya. Misalnya membrannya ada yang rusak nih dikit-dikit gitu ya, maka dibenerin gitu ya. Nah, jadi produknya akan diangkut oleh vesikula transport kemana? Biasanya ke badan Golgi. Atau kemana? Kemanalah yang pesen itu siapa gitu ya. Atau tadi saya bilang dilepas di sitoplasma juga bisa gitu ya. Oke, gitu. Nah, itu RE kasar. Kemudian yang kedua RE halus. RE halus sebenarnya bentuknya sama RE kasar, cuma dia itu nggak ketempelan ribosom, jadi halus permukaannya. Jadi bentuknya sama lah sama RE kasar, ada tubulusnya, ada vesikelnya juga sama. Nah, fungsinya apa? Karena dia tidak ketempelan sama ribosom, maka fungsinya adalah transport dan tempat bikin lemak. Fosfolipid bisa, steroid juga bisa, gitu ya. Kalau yang tadi kan lebih banyak ke fungsi-fungsi bikin protein. Kalau yang nggak ada ribosomnya, maka dia sintesisnya sintesis lemak. Kemudian jadi transport juga dan metabolisme karbohidrat juga bisa. Misalnya sel hati dia nyimpen gula otot gitu ya, glikogen. Kemudian nanti bisa dihidrolisis dipecah menjadi glukosa gitu ya. Kemudian fungsi yang lain juga misalnya menawarkan itu menetralkan ya. Menetralkan obat dan racun menggunakan enzim bisa juga gitu ya. Kemudian RE halus pada sel-sel otot itu disebut nama lainnya ya. Jadi untuk sel otot punya istilah lain untuk organel-organelnya, di antaranya retikulum endoplasma di sel otot itu namanya retikulum sarkoplasma. Nanti waktu kita bahas sel otot kita bahas ini ya. Sekarang asal tahu aja dulu bahwa kalau di sel otot itu RE-nya namanya retikulum sarkoplasma gitu ya, yang berperan untuk proses kontraksi otot. Oke. Nah, kemudian itu RE. Ada pertanyaan RE? Kalau tanya langsung ya. Ada yang mau nanya? Enggak. Nah, berikutnya adalah badan Golgi. Tadi udah sebut-sebut tuh badan Golgi atau aparatus Golgi gitu ya. Nah, ini tumpukan kantung membran pipih atau sisterna juga bentuknya. Jadi bentuknya hampir sama RE, tapi dia nggak nempel di inti gitu ya. Bentuk cakram berasosiasi dengan vesikula. Jadi kayak balon panjang, balon-balon panjang bertumpuk-tumpuk, misalnya berapa ya, 5 sampai 9, kemudian kegencet. Wah, repot ya bentuknya kayak gitu ya. Nah, jadi begitu bentuknya, nanti kita lihat gambarnya lah ya. Memiliki dua sisi yang berbeda, jadi kalau dia melengkung gitu ya, jadi ada sisi yang menghadap ke depan, ada sisi yang menghadap ke belakang lah gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan sisi cis,
yang dekat sama RE. Karena tadi kita ingat, tadi kan RE melepaskan vesicular transport, dan kemudian vesicular transport itu sebagian besar menuju ke badan Golgi. Maka letaknya RE sama badan Golgi itu deketan, gitu ya. Jadi sisi badan Golgi yang dekat sama RE disebut dengan sisi cis. Itu sisi penerimaan. Penerimaan apa? Vesicular transport itu diterima oleh badan Golgi di sisi cis, gitu ya. Nah, ada sisi trans, sisi yang berlawanan dengan cis, gitu ya. Nah, ini kerjaannya badan Golgi hampir sama juga dengan kerjaannya RE. Jadi dia packing senyawa kimia pesanan dari sel. Kemudian kalau udah selesai packingannya, maka di bagian ujungnya itu akan bikin vesikula. Nah, jadi sisi trans itu yang menghasilkan vesikula. Kalau sisi cis itu yang menerima vesikula transport dari RE. Tapi kalau sisi trans yang vesikulanya dia bikin sendiri, kemudian dilepas, kemudian dihantarkan ke bagian yang lain, gitu ya. Jadi fungsinya badan Golgi itu lebih kompleks daripada fungsinya RE. Jadi dia juga produksi senyawa-senyawa pesanan, gitu ya. Nyimpen juga, nyortir juga, kemudian mengirim juga berbagai senyawa yang dihasilkan oleh sel. Kemudian dia bisa membentuk vesikula juga, dia bisa membentuk lisosoma, dia bisa bikin vakuola. Nanti kita bahas, gitu ya. Nah, jadi contoh peranan badan Golgi memodifikasi, mengubah ya oligosakarida, kemudian memproduksi makromolekul, misalnya memproduksi asam hyaluronat. Nanti ketemu nih asam hyaluronat itu apa. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan biasanya badan Golginya tuh namanya disebutnya diktiosom. Jadi kalau ketemu istilah diktiosom itu apa ya? Organel apa? Oh, itu badan Golgi khusus pada tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Nah, ini spesial untuk bikin dinding sel. Kan kalau misalnya sel itu membelah jadi dua pada saat mitosis, kan dinding selnya yang tengah-tengah mesti dibikin baru, kan dinding selnya harus bikin baru kalau dia jadi dua, gitu kan ya. Nah, yang berperan untuk produksi komponen dinding sel adalah diktiosom ini atau badan Golginya tumbuh-tumbuhan ini, gitu ya. Tuh. Nah, ini dia nih bentuknya badan Golgi. Yang tadi saya bilang kayak balon panjang, tumpuk-tumpuk, digencet, gepeng. Wah, gitu ya, repot ya. Nah, ini ada dua sisi tadi ya, sisi penerimaan cis dan sisi pengiriman trans. Sisi penerimaan atau cis itu yang berdekatan dengan RE. Nah, jadi tadi RE sudah melepas vesicular transport, maka diterimalah di sini. Nah, ini dia digabung di sini, lebur ya, membrannya lebur, dan kemudian isinya tumpah di dalam. Nah, di dalam ini proses ada tadi yang packing, kemudian sortir, sintesis baru, gitu ya. Nah, kalau udah jadi, maka dia akan menuju ke ujung-ujung ini. Nah, kemudian dia genting lagi. Nah, kemudian dilepas. Nah, jadi ini ada vesicular transportnya RE, yang dari RE ada vesicular transport yang asalnya dari badan Golgi. Gitu ya. Nah, jadi dia sama-sama bisa bikin vesikula. Bisa bikin vesikula gitu ya. Tapi kalau di RE itu kan isinya, senyawa kimianya tadi ada yang berhubungan dengan protein atau yang berhubungan dengan lemak, gitu ya. Tapi kalau yang di badan Golgi dia lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. Dia bisa bikin apa aja sesuai dengan pesanan sel, gitu ya. Nah, kalau si Golgi begitu, gitu ya. Nah, itu badan Golgi. Nah, jadi gambarannya ini ada inti, kemudian ini ada RE, dan ini ada badan Golgi, gitu kan ya. Maka yang pertama-tama senyawa kimia dilepas dalam vesikula dari RE ke Golgi, gitu ya. Kemudian diterima oleh badan Golgi di sisi cis. Ini sebenarnya nih, gambar mikroskop dari mikroskop elektronnya badan Golgi nih ya, gitu ya. Nah, kemudian di packing di dalam badan Golgi dibuat senyawa kimianya. Kalau udah jadi, maka dia akan dikirim ke sisi transnya badan Golgi, gitu ya. Kemudian badan Golgi bikin vesikula baru, kemudian dilepaslah si vesikula baru itu ke sitoplasma atau ke bagian yang lain, gitu ya. Nah, jadi ini adalah sisi cisnya. Ini yang dari RE masuk sini. Nah, packing. Nah, kalau udah jadi, maka dia bikin vesikula baru. Nah, ini vesikulanya si Golgi. Nah, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Oke, ya. Nah,
juga bisa dibalikin ke RE lagi juga bisa, gitu ya. Bisa balik lagi ke RE juga bisa. Buat chat. Bentar. Lisosom itu bentuknya yang mana, Bu? Wah, kita belum nyampe lisosom. Bentar, nyampe lisosom, gitu ya. Nah, ini baru sampai vesikula nih ya, vesikula transport. Oke. Nah, oke. Nyampe. Nah, nih nyampe nih lisosom nih ya. Organel berbentuk kantung kecil selapis membran. Nah, jadi dia selapis membran. Fosfolipid bilayer aja, enggak dua, enggak rangkep gitu ya. Jadi ini setangkep aja gitu. Ukurannya 0,1 sampai 0,8 mikron, terdapat pada eukariotik aja. Nah, jadi misalnya dia terdapat banyak pada sel-sel yang bersifat fagosit makan gitu ya. Contohnya leukosit, dia kan harus makan kuman ya. Limfosit, limpa, kelenjar tiroid. Kalau pada tumbuhan ada jamur neurospora. Nah, karena dia harus mencerna, kalau dia makan gitu ya, dia harus punya enzim untuk memecah-mecah senyawa kimia. Nah, maka kandungan utama lisosom adalah enzim hidrolitik yang bisa mencerna makromolekul. Bisa mencerna protein, maka enzimnya namanya protease. Ini kelompok enzim yang bekerja pada protein. Kalau dia harus bisa memecah karbohidrat, maka enzimnya karbohidrase. Kelompok karbohidrase, dia memecah karbohidrat. Nuklease kalau dia memecah asam nukleat ya. Lipase memecah lemak gitu ya. Fosfatase memecah senyawa yang ada fosfatnya. Nah, kemudian enzim ini bekerja pada pH rendah. Terbentuk dari hasil sekresi RE, dikemas dan diproses lebih lanjut oleh badan Golgi. Ya. Nah, jadi lisosom ini biasanya diproduksi oleh apa tadi? Badan Golgi, kadang RE juga bisa produksi lisosoma. Hasilnya dari tadi apa namanya? Sisterna yang di ujung yang membentuk gembungan, kemudian menggenting dan lepas. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah lisosoma. Jadi gelembung tadi dari RE atau Golgi itu bisa membuat atau bisa membentuk vesikula, bisa juga membentuk lisosoma gitu ya, tergantung isinya tuh dalamnya apa. Kalau dia isinya enzim hidrolitik itu lisosoma gitu ya. Nah, untuk apa sih lisosoma? Lisosom ini untuk apa? Pencernaan intrasel. Jadi kalau ditanya alat pencernaan di dalam sel itu apa? Lisosom gitu ya. Alat sintesis protein di dalam sel itu apa? Ribosom gitu ya. Nah, biasanya kalau nanya organel sel kisarannya seperti itu. Nah, jadi ini untuk pencernaan di dalam sel, pencernaan di dalam sel. Jadi maka disebut sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup karena satu sel aja udah bisa hidup karena dia udah mampu melakukan proses hidup gitu ya, bisa mencerna, bisa bikin protein gitu, nanti dia bisa bikin ATP gitu, bisa memproduksi O2 gitu ya. Oke. Nah, fungsi lebih detailnya adalah fagositosis. Karena lisosom ini bisa menelan, bisa kemudian mencerna partikel yang lebih gede gitu ya. Eksositosis, bisa senyawa kimia yang ada di dalam itu kemudian bisa diangkut menuju membran sel kemudian dibebaskan keluar. Prosesnya namanya eksositosis. Itu juga bisa asalnya dari lisosom gitu ya. Bisa autofag, menyingkirkan struktur yang rusak atau tidak dikehendaki. Nah, organel-organel sel di dalam sel itu kadang rusak, misalnya ada mitokondria yang rusak. Nah, yang rusak itu kan harus dibuang, gitu ya, harus dihancurkan sebelum dibuang. Nah, kemudian biasanya ini kerjaannya lisosom, dimakan dulu, ditelan dulu, kemudian dicerna. Nah, udah jadi remah-remah gitu ya, udah jadi bahan-bahan penyusunnya yang lebih sederhana, kemudian dilepas lagi di dalam sitoplasma. Kadang bisa didaur ulang, dipakai lagi, kemudian di packing jadi senyawa kimia yang lain untuk kebutuhan sel. Kadang harus dibuang beneran secara eksositosis gitu ya. Pokoknya sel itu bekerja efisien banget gitu ya. Apa-apa yang masih bisa dipakai, apa-apa yang masih bisa didaur ulang dipakai aja gitu kan ya. Gitu ya. Kemudian yang proses berikutnya bisa juga dia melakukan autolisis.
Kalau autolisis ini menghancurkan diri, semua satu sel tuh dihancurkan, gitu ya. Nah, biasanya lisosoma itu kan nggak cuma satu ya di dalam sel. Nah, lisosoma itu kemudian sama-sama mengeluarkan isinya dan kemudian tercernalah si sel itu secara keseluruhan dan kemudian hancur selnya. Ini pada proses pertumbuhan makhluk hidup penting proses autolisis ini. Contohnya pada proses metamorfosis katak. Katak itu kan tadinya bentuknya kan kecebong ya, kayak ikan teri gitu kan ya, dia punya ekor. Nah, pada suatu tahap gitu ya, ekornya ini harus hilang. Nah, cara menghilangkan ekornya adalah dengan menghancurkan ekornya. Nah, cara menghancurkan ekornya adalah dengan cara autolisis. Gitu ya. Sama kalau proses embriologi, pembentukan embrio di manusia, tadinya pada saat embrio berusia berapa minggu gitu ya. Ini tangan kan belum ada, kaki belum ada, baru ada kuncup tangan, kuncup kaki. Nah, kemudian makin lama kuncup tangan dan kuncup kaki itu makin gede dan makin menjulur. Kemudian apa namanya nih, bonggol itu gitu ya. Nah, bonggol itu kemudian melebar dan sela-selanya ini selnya hilang. Jadilah dia 5 jari yang tadinya cuma bonggol doang satu gitu ya. Nah, ini selnya nih autolisis di sini. Nah, memisahkan diri dan tumbuh lebih lanjut menjadi benar-benar jari-jari, itu autolisis. Sama juga nih, kelopak mata tuh tadinya pada usia sekian minggu itu ya remaja. Kemudian di antaranya terjadi autolisis dan kemudian kelopak mata itu terpisah antara kelopak mata atas dan bawah. Gitu ya. Nah, jadi proses itu pada saat embriologi, autolisis itu penting banget saat embriologi gitu ya, ketika sel itu benar-benar bunuh diri gitu ya, sehingga kemudian hancur dan hilang gitu ya. Bukannya hilang, sebenarnya akan berada juga di sekelilingnya, kemudian akan ada proses ekskresi juga gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu bedanya autofag dan autolisis. Kalau autofag itu dia menghancurkan organel sel yang rusak gitu kan ya. Tapi kalau autolisis dia menghancurkan seluruh selnya. Gitu ya. Ini sering ditanyain. Jangan terbalik ya nanti ya. Oke. Nah, ini kalau ini autofag. Autofag mah prosesnya sama seperti ketika apa namanya tuh protozoa makan ya gitu ya. Nah, kayak gini nih ya, ada makromolekul gede, kemudian karena dia makromolekul maka dia bentuknya adalah vakuola. Kemudian vakuola ini akan didatangi oleh lisosoma nih. Kemudian membran keduanya lebur. Nah, ini kan isinya enzim hidrolitiknya. Maka makromolekul itu kemudian bereaksi dengan enzim hidrolitik dan dipecah-pecah dari senyawa kimia yang lebih sederhana. Gitu ya. Nanti kan dilepas di sitoplasma gitu ya. Nah, kalau autofag yang tadi yang menghancurkan organel yang rusak gitu ya. Misalnya ini ada mitokondria yang rusak. Mitokondria itu akan dibungkus dulu dalam suatu vakuola gitu ya, atau vesikula tergantung ukurannya lah gitu ya. Nah, nanti dia akan didatangi oleh si lisosoma. Nah, kemudian lisosoma keluarin enzim hidrolitiknya kemudian dihancurkan. Dilepas lagi. Kali-kali ada yang senyawa kimia masih bisa dipakai, akan dipakai lagi. Kalau kemudian memang harus dikeluarkan, dia akan dikeluarkan secara eksositosis. Begitu ya. Itu bedanya fagositosis sama autofag ya. Nah, jadi ini gambar yang tadi juga ya. Jadi si RE kasar itu bisa bikin vesicular transport gitu ya. Oke, yang nanti akan dibawa ke badan Golgi gitu ya. Badan Golgi itu bisa bikin lisosoma gitu ya. Bisa bikin lisosoma. Gitu. Nah, tapi dia juga tadi bisa bikin vesicular transport juga gitu kan ya, bisa bikin vesicular transport juga, bisa bikin vakuola juga gitu ya, si badan Golgi itu. Tuh ya. Nah, ini prosesnya tadi kalau dia fagosit gitu ya. Dia makan, kemudian lisosomanya akan menghampiri, kemudian dicerna. Kalau dia autofag, maka si lisosoma ini akan menghampiri vakuola atau vesikula yang berisi organel sel yang rusak, kemudian akan dicerna. Oke, kayak gitu kerjanya si lisosoma. Ada pertanyaan? Nggak ada. Semoga jelas ya.
Nih. Berikutnya adalah sebelum kita pergi ke organel yang lain, ada yang namanya sistem endomembran. Saya sampai jam 10 ya, sebentar. Setengah jam lagi. Yang namanya sistem endomembran. Sistem endomembran. Membran yang di dalam apa? Di dalam sel. Tadi kita bahas bahwa setiap organel itu pasti ada membrannya ya, gitu ya. Meliputi berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen membran berupa vesikula. Jadi akhirnya vesikula itu kayak nyambungin membran yang satu ke membran yang lain gitu ya. Misalnya vesikula transport dari RE menuju ke Golgi. Itu kan si bungkusnya vesikula, membrannya vesikula asalnya dari RE gitu kan ya. Kemudian dia akan bergabung dengan membrannya Golgi gitu ya. Jadi ini melibatkan selubung membran, apa aja selubung membran yang terlibat pada sistem endomembran? Ada membrannya nukleus, terutama bagian luar ya, outer membran, kemudian RE, karena RE itu asalnya dari outer membran gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, RE itu membrannya phospholipid bilayer 1 atau phospholipid bilayer ganda. RE. Ayo. Ganda. RE. RE itu asal dari mana? Dari outer membran. Outer membran itu phospholipid 1. Kan dia kan satu fosfolipid outer, satu fosfolipid inner kalau inti kan ya. Nah, yang outer ini kemudian jadi RE. Jadi RE itu fosfolipid bilayer aja. Enggak fosfolipid bilayer ganda gitu ya. Golgi juga gitu, fosfolipid bilayer aja. Enggak ganda gitu ya. Nah, ini nih yang fosfolipid bilayer aja, satu fosfolipid bilayer. Satu fosfolipid bilayer itu segini ya. Setangkap gini loh ya, gitu ya. Ini satu lapis semuanya. RE, bahan Golgi, lisosom, vakuola, vesikula. Kecuali yang ini membran. Membran plasma juga selapis kan ya. Yang 2 lapis tadi kan udah ada inti ya, kita bahas ya. Nah, jadi bentar. Mekanisme pada sistem endomembran biasanya terjadi dengan urutan sebagai berikut. Ini sepertinya sudah saya ceritain yang tadi ya, cuma sekarang kita ketahui bahwa itu adalah sistem endomembran gitu ya. RE yang berhubungan dengan membran nukleus mengeluarkan produknya dalam bentuk vesikula transport. Oke, gitu ya. Vesikula transport menuju badan Golgi. Ya. Isi vesikula transport dimodifikasi dalam badan Golgi. Ya, karena udah ya. Badan Golgi melepas vesikula transport, lisosoma atau vakuola. Ya. Jadi badan Golgi itu bisa membentuk vesikula transport, bisa juga membentuk lisosoma, bisa juga membentuk vakuola. Itu ya. Vesikula tersebut dapat bergabung untuk memperluas membran, menghasilkan protein sekretori, menghasilkan enzim atau produk lain kebutuhan sel di dalam atau kebutuhan di luar sel. Gitu. Itu sistem endomembran. Jadi kalau digambarin sistem endomembran tuh dari nukleus, outernya ini adalah RE. RE bisa bikin vesikula transport, kemudian dibawa ke sisi sisnya si BG, badan Golgi gitu ya. Kemudian diolah di sini, kemudian dia bisa bikin lisosoma, dia bisa bikin vakuola, dia bisa juga bikin vesikula transport juga dari si Golgi. Gitu ya. Kemudian bisa juga dilepas dalam proses eksositosis atau berada di dalam sel itu sendiri atau dilepas di dalam sel itu sendiri senyawa kimia yang terdapat pada kantung-kantung ini. Itu sistem endomembran. Jadi jalurnya seperti ini. Tuh. Ada pertanyaan sampai situ? Ada? Oke. Tidak, Bu. Nah, nggak ada. Jadi ya. Organel berikutnya adalah mitokondria. Nah, ini orang suka bilang bentuknya kayak sosis 935. Oke ya. Nih, bentuknya kayak gini. Nih, kayak sosis gini ya. Nah, terdapat pada sel eukariot bentuknya seperti sosis. Nah, tempat penghasil energi yang mengubah energi kimia secara fosforilasi oksidatif, ATP. Nah, bikin ATP sel itu di mana? Nah, ini salah satu organel penting untuk produksi ATP adalah mitokondria.
sering juga disebut secara sederhana ini adalah pembangkit energi di dalam sel, gitu ya. Nah, jadi bikin energi itu di dalam sel itu ini mitokondria. Atau karena dia ada fosforilasi oksidatif prosesnya, maka disebut juga ini alat respirasi sel, gitu ya. Jadi kalau bahasa mudahnya adalah alat respirasi sel. Bagaimana cara kerja dia secara detail itu dibahas lagi di kelas 12. Jadi kalau di kelas 12 itu mau bahas organel. Organelnya tuh dibedah sampai dalam-dalamnya gitu ya, setiap organel itu. Oke. Jadi fungsinya secara umum adalah respirasi sel. Itu prosesnya oksidasi sel gitu ya. Nah, ini gambar pakai mikroskop elektron, kemudian dibikin ilustrasinya oleh para ahli supaya gampang mempelajarinya, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi dia punya membrannya rangkap dua. Ini ada membran luar, ini ada membran dalam. Membran dalamnya itu berliku-liku begini. Nah, berliku-liku begini. Nah, biasanya organ yang berliku-liku gini ada tujuannya. Tujuannya memperluas permukaan. Karena tempatnya kecil, tapi harus bisa menampung banyak senyawa kimia, maka organ itu kemudian dibuat oleh yang menciptakannya berliku-liku. Supaya sebenarnya dia itu lebar tapi di packing sedemikian rupa berliku-liku begitu. Jadi dia tetap lebar tapi bisa cukup dan wadah yang kecil gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat tadi struktur umumnya ya. Membrannya rangkap, fosfolipid bilayer rangkap. Berarti kalau diibaratkan tadi roti tawar, ada 4 ya roti tawarnya ya. Maaf ya, ada gangguan. Ada cucu saya. Mainan pula dia buka laptopannya dari samping neneknya nih. Oke. Tadi apa nih? Membran rangkap. Ya, membran luar dan membran dalam. Membran luar dan membran dalam. Jadi ini membran luarnya, kelihatan dari luar membran luar ya. Tadi membran dalamnya yang ini. Membran dalamnya ini ya. Oke. Membran dalam berlekuk-lekuk membentuk krista. Jadi membran dalam yang berlekuk-lekuk itu namanya krista. Tugasnya menyerap O2. Nah, supaya menyerap O2-nya bisa banyak, maka dia tadi berliku-liku gitu. Jadi dia sebenarnya lebar gitu ya. Menyerap O2 dan translokasi enzim sitokrom. Enzim sitokrom ini adalah enzim yang berperan dalam proses respirasi. Nanti ketemu juga di kelas 12. Dan kemudian di situ ada enzim yang bekerja pada ATP. Enzim yang bekerja pada ATP namanya apa? Ya ATPase lah. Nama enzim itu pasti begitu ya. Depan nama senyawa kimia, dia bekerja pada senyawa kimia apa, kemudian akhirnya diganti ase aja gitu ya. Jadi di dalam membran dalam, di dalam krista itu ada apa namanya? Fungsinya adalah menyerap O2, translokasi enzim sitokrom dan ATPase. Oke. Jadi kalau dilihat strukturnya dia membran rangkap, dia tuh punya 2 ruangan gitu ya. Yang pertama adalah ruang antar membran. Ruang antar membran ini adalah ruang antara membran luar dan membran dalam. Jadi ini ruang antar membran. Dan ruang tengah yang namanya matriks. Nah, jadi dia membrannya ada membran luar, ada membran dalam yang disebut krista. Ruangannya ada 2. Jadi ada ruang antar membran. Nah ini ya, antara 2 membran ini ada ruangan. Kan ini nggak nempel dia. 2 membran itu nggak nempel. Jadi dia ada ruangan. Ruang antar membran dan ruang dalam yang disebut dengan matriks. Ini penting banget nih. Kalau kelas 12 nih bahasnya detail ya. Nah, jadi ada ruang antar membran itu untuk apa? Untuk akumulasi ion H+. Ini penting banget untuk proses respirasi sel ya. Jadi akumulasi ion H+ itu ada di ruang antar membran, sedangkan ruang matriks bagian tengahnya itu yang mengandung enzim-enzim dan senyawa-senyawa yang dibutuhkan pada proses respirasi sel. Jadi ada enzim-enzim yang terlibat dalam siklus Krebs, nanti juga ketemu di kelas 12. Proses penghasilan ATP O2 itu pada siklus Krebs tadi ya. Kemudian ada DNA mitokondria, MT itu mitokondria ya. DNA mitokondria, perhatikan. Mitokondria punya DNA. Tadi organel sel yang udah kita bahas yang punya DNA organel apa? Ya. Organel apa yang punya DNA? Udah kita bahas ya. Nukleus.
nukleus ya. Secara umum dia nukleus. Dia punya DNA. Ini mitokondria punya DNA sendiri, gitu ya. Jadi nanti akan ditanya juga organel apa yang punya mitokondria, gitu ya. Kita udah ketemu dua nih, nukleus sama mitokondria. Dia punya DNA, gitu ya. Nah, jadi kalau ada proses pembelahan sel, gitu ya, kemudian organel selnya ikut membelah, maka DNA-nya, mitokondria juga ikut membelah ya kedua sel anak itu. Nah, kalau mitokondria ikut, DNA juga ikut, gitu kan ya. Misalnya gini, proses fertilisasi sperma ketemu ovum. Sperma itu yang masuk ke dalam ovum itu kepalanya doang, yang ada inti selnya doang. Jadi sitoplasmanya sperma itu nggak ikut. Nah, jadi sebagai rumahnya itu adalah selnya ibunya, sel telur kan ya. Karena yang ketemu inti sel sperma sama inti sel telur. Sitoplasmanya ibu. Maaf ya. Ini cucu saya ikut-ikut masuk ke dalam, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, jadi sel zigot ya, itu mitokondrianya mitokondria ibu loh, gitu ya. Mitokondria bapaknya nggak ikutan, gitu ya. Tapi yang masuk ke dalam sel telur itu inti spermanya aja, nggak pakai sitoplasmanya, gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Jadi ini istimewa, organel istimewa mitokondria karena dia punya DNA sendiri, punya RNA, punya poliribosom, ribosomnya banyak juga di situ, punya enzim sitokrom. Jadi ini mitokondria bukan sekedar organel kayak sosis seperti yang lain, tapi dia memang penting banget gitu ya, penting banget karena dia organel di dalamnya, organel di dalamnya juga sesuatu yang penting. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah badan mikro. Mikro kan kecil ya. Jadi ini organel kecil banget gitu ya. Nih ukurannya 1-2 nano. Membrannya tunggal. Jadi dia nggak fosfolipid bilayer aja gitu ya, nggak ganda gitu ya, fosfolipid bilayer aja. Ada enzimnya juga gitu ya. Pada hewan tersebar merata dalam sel berasosiasi dengan RE. Jadi dia berhubungan dengan RE si badan mikro. Jadi yang nempel di RE itu ada ribosom, ada badan mikro juga ya. Pada tumbuh-tumbuhan berasosiasi dengan kloroplas. Nah, kan kalau hewan nggak punya kloroplas ya. Nah, dia nempel di kloroplas kalau di tumbuh-tumbuhan. Ada 2 macam badan mikro, glioksisom dan peroksisom. Glioksisom dan peroksisom. Ini berhubungan dengan senyawa kimia yang terlibat di dalamnya sih ya. Gliok tuh berarti ada gli-glinya gitu ya. Nah, glioksisom ini adalah badan mikro khusus pada tumbuhan aja. Di hewan nggak ada glioksisom. Ya, di tumbuhan di bagian mana yang ada glioksisomnya? Di bagian yang ada nuansa lemaknya. Kalau di tumbuhan itu ada di endosperma biji. Endosperma adalah cadangan makanan di biji. Mana ya? Oke, saya nggak bisa gambar di sini ya. Kalau ada buah mangga, sekarang lagi musim mangga ya. Kan buah mangga itu ada kulitnya, kemudian ada daging buahnya dan ada bijinya, gitu ya. Nih saya tanya nih, endosperma cadangan makanan ya, itu di mana? Di buah mangga tadi? Di kulitnya kah? Di daging buahnya yang kita makan kah? Atau di bijinya? Ayo. Daging buah. Daging buah. Yakin? Yakin? Nah. Oke, sekarang saya jelasin ya. Daging buah pada tumbuh-tumbuhan yang buahnya berdaging itu enggak dipakai sama si tumbuhannya itu sendiri. Itu buat makhluk yang lain. Gitu ya. Kalau ada kelawar, codot dimakan sama codot, manusia dimakan sama manusia, gitu ya. Nah, yang penting untuk meneruskan generasi berikutnya itu adalah bijinya. Di biji itu ada zigotnya, ya. Calon tumbuhan barunya ada cadangan makanan untuk pertumbuhan zigot. Ada cadangan makanan untuk pertumbuhan zigot. Nah, itu endospermanya ada di situ, di bijinya itu, gitu ya. Coba lihat deh, kalau buah mangga itu matang dan nggak ada yang ngambil, gitu, dia kan jatuh dari pohonnya ya. Terus daging buahnya kan busuk.
gitu kan ya. Kemudian kering, kemudian kalau mau tumbuh lagi dari bijinya, dia nggak pakai tuh daging buahnya, itu karena daging buahnya itu udah buat emang peruntukannya buat makhluk yang lain, bukan buat dia, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa endosperma itu adanya di bijinya, Jadi zigotnya kecil aja di salah satu ujungnya. Nah, bagian yang lain itu adalah endospermanya, cadangan makanan. Jadi kalau ada dia akan bertunas, dia pakai dulu cadangan makanan yang ada di bijinya itu sampai habis. Kalau cadangan makanannya itu udah habis, maka daun pertamanya biasanya sepasang ya daunnya. Daun pertamanya sudah tumbuh dan warnanya hijau. Kalau daunnya udah hijau, dia udah bisa fotosintesis, udah bisa bikin makanan sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum daunnya hijau, biasanya kalau tanaman baru tuh daunnya kemerah-merahan yang daun mudanya itu ya. Itu dia kan kloroplasnya belum muncul dengan normal gitu ya. Maka dia masih pakai cadangan makanannya. Maka kalau dilihat yang biji tumbuh itu ketika dia udah bertunas, maka makin lama bijinya itu makin kisut karena cadangan makanannya habis. Nah, ketika cadangan makanannya habis, daun hijaunya sudah bisa fotosintesis gitu ya. Nah, itu berarti glioksisom itu adanya di situ di endosperma biji. Cadangan makanannya biji. Oke. Fungsinya apa glioksisom? Memetabolisme lemak karena enzimnya dapat mengawali perubahan lemak menjadi gula. Nah, gitu ya. Jadi dia mengolah lemak ya, fungsinya glioksisom kemudian mengubah lemak jadi gula. Kalau udah jadi gula, jadi glukosa itu gampang dipakai oleh tumbuh-tumbuhan tadi untuk pertumbuhan embrionya atau untuk hal yang lainnya. Itu untuk pertumbuhan zigotnya atau yang lainnya, gitu ya. Oke. Yang kedua dari badan mikro adalah peroksisom. Peroksisom. Bentar saya akhiri jam 10 ya. Sebentar ya, masih 47. Nah, peroksisom. Peroksisom terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jangan salah ya. Peroksisom itu ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau glioksisom di sel tumbuhan aja. Tuh. Jadi nanti jangan kemudian bilang peroksisom terdapat pada sel hewan aja, bukan. Peroksisom di tumbuhan juga ada, tapi kalau glioksisom emang di hewan aja. Salah. Glioksisom emang di tumbuhan aja. Sebentar ya, bateraiku habis. Sebentar, saya colok dulu baterai, lupa tadi. Sini bateraiku. Bye, no, not yet, bye. Wait a minute. Balik lagi. Jadi si peroksisom itu tumbuhan ada, di hewan ada ya. Letaknya juga nempel-nempel dekat RE. Enzim utamanya sesuai dengan namanya peroksida. Nah, dia bekerja pada peroksida. Nama enzimnya berarti peroksidase. Punya nama lain dia katalase gitu ya, peroksidase dan oksidase. Nah, jadi namanya peroksisom karena dia itu bekerja untuk peroksida. Gitu ya, senyawa kimia H2O2 itu peroksida nih kayak gini. Nih, gitu ya. Nah, kalau di sel hewan, maka si peroksisom banyak di sel-sel hati. Fungsinya mengkatalisis H2O2. H2O2 ini senyawa kimia yang secara normal diproduksi oleh sel saat dia respirasi. Dan itu bersifat toksik atau bersifat racun. Maka dia harus dinetralkan supaya nggak beracun lagi. Nah, penetralnya itu adalah enzim namanya peroksidase atau katalase yang diproduksi oleh peroksisom. Gitu ya. Nah, jadi si H2O2 ini kalau kemudian dia bereaksi dengan enzim peroksidase atau enzim katalase, dia akan terurai menjadi H2O dan O2. Kalau kita lihat H2O itu air, tidak lagi beracun kan? O2 itu bahkan penting banget untuk respirasi gitu ya. Tapi kalau dia dibiarkan bentuknya H2O2, dia toksik. Gitu. Nah, itu pentingnya enzim katalase atau enzim peroksidase yang diproduksi oleh peroksisom. Gitu ya, yang terdapat di dalam peroksisom. Kemudian sitoskeleton
Sito, sel, skelet, rangka sel. Kayaknya waktu kemarin saya udah cerita ya bahwa sel itu bentuknya seperti itu, lonjong lah, atau bentuknya kalau itu tumbuhan segi 6, segi 5 gitu ya. Itu karena dipertahankan oleh rangkanya. Jadi ada kerangkanya. Kayak rumah kita tuh kan ada rangka besinya, gitu kan ya. Nah, ini juga sel ini juga ada rangkanya. Jadi kalau sel hewan tuh nggak punya dinding sel, oke, bentuknya bisa meleot-meleot bisa, tapi akan kembali ke bentuk semulanya gitu kan ya, karena dia punya rangka, gitu ya. Jadi sitoskeleton adalah rangka sel yang kuat dan lentur. Kita bayangin aja sel itu kecil banget, rangkanya berarti lebih halus lagi dari itu kan ya. Berupa jaringan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Jadi dia kalau orang gambar sel ada sitoplasmanya, rangkanya tuh nggak kelihatan, nggak akan digambar. Kalau rangkanya digambar, ruwet yang lain nggak kelihatan karena dia tersebar karena dia menghubungkan setiap bagian dari sel itu sampai ke setiap membrannya itu juga disanggah oleh si rangka ini. Ya. Jadi berfungsi menyokong, mempertahankan bentuk sel dan tempat tertambatnya organel sel. Jadi organel sel itu bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi nggak liar banget karena sebenarnya satu sama lain terhubung oleh sitoskeleton ini, gitu ya. Nah, sitoskeleton itu ada 3 macam berdasarkan ukurannya. Sito nih ya. Ada yang namanya mikrotubulus, ada yang namanya filamen intermediate atau filamen antara, ada yang paling halus mikrofilamen. Jadi mikrotubulus itu yang paling kasar, yang paling tebal. Filamen intermediate pasti yang di antaranya, yang paling halus adalah mikrofilamen, itu yang paling halus gitu ya. Nah, coba kita lihat dari mikrotubulus dulu. Mikrotubulus, tubul bentuknya silindris ya. Benang silindris cenderung kaku, diameternya 25 nanometer. Nah, ini cenderung kaku karena ini adalah rangka yang paling gede, yang paling tebal. Jadi paling kaku gitu ya, walaupun halus banget juga ya. Kenapa namanya mikrotubulus? Karena protein utamanya adalah tubulin namanya. Nah, maka ada tubul-tubulnya gini namanya gitu ya. Fungsinya mempertahankan bentuk sel, menyusun gelendong pembelahan untuk pembelahan sel. Gelendong pembelahan itu bagian yang mengarahkan kromosom ketika sel mengalami mitosis atau meiosis gitu ya. Itu namanya benang gelendong. Nah, benang gelendong itu terbuat dari mikrotubulus. Kemudian dia juga membentuk sentriol. Sentriol adalah salah satu dari organel sel hewan. Membentuk flagel. Kamu udah kenal flagel di bakteri atau protozoa gitu ya. Membentuk silia. Itu adalah mikrotubulus juga. Ini adalah alat-alat gerak sehingga sel itu jadi motil, mampu berpindah tempat gitu ya. Oke. Nah, yang kedua filamen antara intermediate, diameternya 8 sampai 12 nano. Tadi kan 25 kan ya. Ini 8 sampai 12, tengahnya lebih ya. Nah, ini proteinnya namanya keratin. Tadi kan tubulin, ini keratin. Gitu ya. Fungsinya juga sama, hampir tiga sitoskeleton itu fungsinya mempertahankan bentuk sel, gitu ya, menahan tarikan, gitu ya, tempat bertautnya nukleus dengan organel lain. Nah ini kenapa nukleus itu cenderung di tengah, gitu ya, dibanding dengan organel lain, karena dia itu ditahan oleh si filamen intermediate ini, gitu ya. Jadi dia cenderung dia di tengah gitu kan ya. Tadi kan si Robert Brown kalau nggak salah yang bilang bahwa itu di tengah-tengah selalu, itu inti, itu penting kali gitu ya. Kenapa di tengah selalu? Karena dia dipertahankan kedudukannya oleh filamen intermediate gitu ya. Membentuk lamina nukleus. Apa ini? Sisi dalam membran nukleus. Jadi kalau nukleus ini, saya lihat nukleus di sini deh. Ini dia. Ini kan nukleus ya. Ini kan membran dalamnya ya. Ini, area di bawahnya membran dalam, itu ada filamen antara. Nah, ini lamina nih ya tadi ya. Jadi area di bawahnya membran dalamnya nukleus. Nah, itu dipertahankan seperti itu, bulat gitu ya bentuknya ya, oleh filamen intermediate. Karena dia membentuk lamina gitu ya. Nah, ini adalah mikrotubulus, bentuknya kayak gini. Silindris ya. Ini molekul-molekulnya. Ini namanya subunit tubulinnya ya. Ini yang bulat-bulat kuning krem ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Kalau filamen intermediate karena dia 8 sampai 12 nano, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini keratinnya gitu ya.
Nah, nanti yang paling halus adalah mikrofilamen. Ini udah 7 nano ukurannya, halus banget. Ini yang kita kenal sebagai filamen aktin dan miosin pada otot ya. Ini halus ya 7 nano. Nih aktin dan miosin. Senyawa kimianya aktin dan miosin, nanti kita bahas waktu kita bahas sistem gerak. Membentuk lembaran di bawah membran sel juga yang berperan untuk proses endositosis di bawah membran sel yang tadi di bawah nukleus, di bawah membran nukleus ya. Nah, ini. Nah, kalau ini di bawah membran sel. Jadi di bawah membran sel juga ada lapisan mikrofilamen yang membantu proses endositosis dan eksositosis. Fungsinya sama tiga-tiganya, mempertahankan bentuk sel dan mengubahnya secara fleksibel. Kemudian gerakan amuboid pada protozoa atau pada sel-sel yang lain, kalau mau endositosis atau mau eksositosis, dia bisa bikin pseudopodia, itu juga yang menggerakkan adalah mikrofilamen. Karena memang tadi ini kan letaknya di bawahnya membran sel untuk kontraksi otot dan untuk mengatur aliran sitoplasma. Kan sitoplasma nggak diam aja ya cairannya, tapi dia bergerak. Nah, itu juga diatur oleh gerakannya oleh mikrofilamen. Nah, itu tiga-tiga dari sitoskeleton, mikrotubulus, mikrofilamen, filamen intermediate. Kalau saya nggak salah, semuanya udah saya terjemahkan di depan sana. Ini aslinya, gitu ya. Ini bentuk aslinya juga begitu. Saya cari gambar yang paling jelas. Tadi udah saya kasih gambar yang paling jelas. Nah, ini semua udah saya terjemahkan di depan sana supaya itu nggak kata-kata saya gitu kan ya. Maka saya tampilkan aslinya ini dari sini, gitu ya, dari textbook aslinya. Oke. Nah, ini contohnya tadi flagel, itu kan dari mikrotubulus kan tadi kan ya. Nah, flagel ya flagel pada sel ya. Nah, ini mikrotubulus, ini satuan-satuannya ini. Sampai kemudian dia membentuk kelompok seperti ini, flagel ini. Nah, ini ya, kalau dilihat nih dari duplet ya kalau nggak salah ya. Kalau dua tuh duplet. Dua gabung jadi satu nih. Dua jadi satu, terus dia baris gini. Nah, ini. Tuh, waga, patma, 6 jupan, lan, luh, 10 duplet. Gitu ya. Nah, ini badan basalnya, bagian dasarnya, bagian bawahnya. Nah, triplet ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 triplet. Gitu ya, biasanya bacanya gitu ya. Kalau ini duplet, ini triplet. Nah, ini dari komponen dasarnya adalah mikrotubula. Oke. Nah, selesai itu organel-organel sel. Ya, jadi kita udah belajar membran sel,